Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sidirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyelesaikan seluruh proses seleksi calon penerimaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2023. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengingatkan para calon pegawai negeri sipil yang diterima akan diproyeksikan menjadi penggerak perubahan organisasi demi terciptanya parlemen modern. Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyelesaikan seluruh proses seleksi calon penerimaan pegawai negeri sipil atau CPNS tahun anggaran 2023. Sebanyak 97 pelamar berhasil lolos menjadi CPNS di lingkungan Setjen DPR RI. Masa orientasi CPNS di lingkungan Setjen DPR RI telah dimulai pada Senin tanggal 6 Mei. Pada kesempatan ini, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengingatkan tentang tantangan yang harus dihadapi seluruh CPNS. Para calon pegawai negeri sipil ini diproyeksikan menjadi penggerak perubahan organisasi demi terciptanya parlemen modern. Hal itu penting ditekankan untuk mewujudkan kerangka birokrasi yang lebih baik. Saya mengingatkan kepada mereka bagaimana tantangan ke depan terhadap organisasi parlemen modern gitu ya. Jadi mereka tentu harus bisa menjadi bagian dari motor-motor penggerak organisasi. Teman-teman ini kan masuk dari generasi milenial ya, yang semua harusnya sudah menjadi native digital, mereka sudah memahami itu. Nah tentu kerja-kerja digital itu mereka perlu tunjukkan untuk membantu percepatan-percepatan dalam penuntasan pekerjaan. CPNS generasi milenial ini diharapkan mampu membawa semangat era digitalisasi untuk diterapkan dalam pekerjaan birokrasi. Parlemen modern nantinya harus mengedepankan unsur digitalisasi yang cepat, efisien, dan mudah diakses. Bondan dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, Grup Kerjasama Bilateral DPR RI mendorong peningkatan kerjasama Indonesia dengan Norwegia di berbagai sektor, utamanya kerjasama dalam bidang perdagangan. Norwegia merupakan salah satu pintu masuk produk Indonesia ke pasar Eropa dan DPR RI berharap kinerja ekspor produk dalam negeri dapat terus meningkat. Grup Kerjasama Bilateral atau GKSB DPR RI mendorong peningkatan kerjasama Indonesia dengan Norwegia di berbagai sektor, utamanya kerjasama dalam bidang perdagangan. Ketua GKSB untuk Parlemen Norwegia, Ledia Hanifah Amalia menerima langsung kunjungan Duta Besar Norwegia untuk Republik Indonesia, Ruth Kruger Giverin. Ledia menjelaskan bahwa Norwegia merupakan mitra strategis di berbagai bidang seperti green economy, lingkungan hidup, dan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal perdagangan, Norwegia masih menjadi salah satu pintu masuk produk Indonesia ke pasar Eropa. Melalui pertemuan ini, Ledia berharap kinerja ekspor produk dalam negeri dapat terus meningkat. Ada sejumlah hal yang menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dengan Norwegia, terutama dalam beberapa hal seperti green economy, terus kemudian juga lingkungan hidup, terus pembangunan berkelanjutan, itu menjadi concern kedua belah pihak. Dan Norwegia bisa menjadi salah satu pintu masuk kita ke Eropa. Karenanya memang kemudian hubungan perdagangan juga termasuk yang kita perhatikan, yang termasuk kita cermati, dan kita mendorong supaya bisa lebih besar lagi, karena memang sebenarnya ada peningkatan hampir 80%, sehingga ini menjadi bagian yang sangat penting untuk bisa mendorong. Terkait perdagangan, Ledia mendukung penuh program sertifikasi halal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Selain untuk memproteksi produk dalam negeri, sertifikasi halal diyakini memiliki prospek yang baik untuk meningkatkan neraca perdagangan, khususnya untuk negara mayoritas Muslim. Helmi dan Samsul, TVR Parlemen melaporkan. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Fadli Zon menerima PLT Duta Besar Zimbabwe di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
BKSAP DPR RI dan Zimbabwe membahas sejumlah kerjasama bilateral di bidang investasi, energi, dan pariwisata. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Fadlizon menerima Acting Ambassador atau PLT Duta Besar Zimbabwe di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. BKSAP DPR RI dan Zimbabwe membahas jumlah kerjasama bilateral di bidang investasi, energi, dan pariwisata. Dalam pertemuan Senin tanggal 6 Mei ini, Fadlizon turut mengapresiasi Zimbabwe yang sangat aktif mengirim delegasi dan mendukung resolusi Indonesia dalam berbagai kegiatan keparlemenan. Di antaranya dalam forum IPU, GOPAK, dan SDGs, termasuk kehadiran Zimbabwe dalam World Water Forum tanggal 19 Mei mendatang. Tadi di bidang konstruksi, di bidang infrastruktur, termasuk perumahan, mereka sangat membuka terhadap investasi Indonesia dan sangat terbuka luas gitu. Juga mereka berharap akan banyak turis dari Indonesia yang bisa datang misalnya ke Victoria Falls atau seperti salah satu keajaiban dunia menurut mereka. Kerjasama di bidang-bidang lain saya kira sangat terbuka. Mereka juga mempunyai sumber-sumber energi, mineral ya yang mungkin kita butuhkan. Dalam World Water Forum pada tanggal 19 Mei juga mereka akan hadir. Jadi kita apresiasi sekali bahwa Parlemen Zimbabwe ini termasuk yang aktif. Pada momen ini juga dibahas rencana kunjungan BKSAP DPR ke Zimbabwe untuk memperkuat hubungan diplomatik. Hingga kini, hubungan diplomatik Indonesia dengan Zimbabwe sudah terjalin selama 50 tahun. Adila dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Keberadaan judi online kian marak menjerat masyarakat Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika bahkan menyebut ada sekitar 2,7 juta warga Indonesia terperangkap dalam jeratan judi online. Informasinya selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, pemerintah Indonesia telah membentuk satuan tugas untuk memberantas judi online. Satuan tugas ini terdiri dari beberapa kementerian dan lembaga, diantaranya adalah Kementerian Kominfo, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, Kepolisian, dan Kejaksaan. Oleh karena itu pemirsa, saksikan informasi selengkapnya dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Keberadaan judi online kian marak menjerat masyarakat Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika bahkan menyebut ada sekitar 2,7 juta warga Indonesia terperangkap dalam jeratan judi online. Pemerintah Indonesia pun tidak tinggal diam.
Satuan Tugas untuk Memberantas Judi Online telah resmi dibentuk pada bulan April. Satuan ini terdiri dari beberapa kementerian dan lembaga, diantaranya Kementerian Kominfo, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, Kepolisian, dan Kejaksaan. Kebijakan pemerintah ini mendapat respon positif dari Komisi 3 DPR RI. Keterlibatan beberapa kementerian dan lembaga diyakini membuat langkah pemberantasan judi online menjadi efektif. Pasalnya selama ini upaya pemberantasan dilakukan secara terpisah, mengingat ada beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam menumpas bisnis haram itu, mulai dari penegakan hukum, pengaturan ruang siber, dan pengawasan transaksi keuangan. Anggota Komisi 3 DPR RI Ade Rosi Hoirunisa menilai, pekerjaan lintas sektor ini seharusnya dapat mempersempit ruang gerak pelaku bisnis judi online. Ia pun berharap Satgas dapat bergerak menelusuri hingga ke setiap provinsi. Ini juga terbukti kemarin kawan-kawan kita di Polda Banten dengan Polres Tangerang, ya, alhamdulillah sudah menggerebek khususnya tiga tempat judi-judi online besar yang ada di Tangerang. Ya, saya mengapresiasi dan saya harap kerja-kerja luar biasa ini bisa terlaksana di beberapa provinsi, karena saya yakin judi online ini bukan hanya satu tempat saja, hampir semua provinsi, khususnya provinsi-provinsi besar, ya, ini terdapat judi online-nya. Anggota Komisi 3 DPR RI Rano Alfat berharap Satgas Judi Online seharusnya tidak hanya bergerak menyisir pelaku di dalam negeri. Jadi gabungan lintas ini cukup bagus karena kenapa? Karena juga untuk mengecek sebetulnya judi online ini kan internasional, transaksinya juga rata-rata sifatnya online. Nah, ini penting dari keuangan, terus juga kepolisian terutama sebagai sektor utama, mungkin kejaksaan. Nah, ini penting nanti lebih mempercepat lah. Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, selama periode 2017-2022 ada sekitar 157 juta transaksi judi online di Indonesia. Total nilai perputaran uangnya mencapai 190 triliun. Maka dari itu, kehadiran Satgas digadang-gadang sebagai strategi jitu untuk mengoptimalkan pemberantasan judi online di Indonesia. Komisi 6 DPR RI mengapresiasi capaian Kementerian Investasi dalam realisasi investasi tahun 2023 yang berhasil melampaui angka investasi yang ditargetkan. Adapun realisasi investasi sepanjang 2023 adalah sebesar 1.418,9 triliun rupiah. Capaian tersebut melampaui target yang sebelumnya ditetapkan sebesar 1.400 triliun rupiah dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,8 juta orang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. Air tak hanya penting untuk kehidupan manusia. Air juga punya kekuatan besar dalam politik dan demokrasi. 2,2 miliar manusia tak memiliki akses terhadap air bersih. Di banyak wilayah, kekurangan air dan distribusi yang tidak merata merupakan masalah yang mendesak. Air menjadi sumber konflik. Sengketa atas air dapat memiliki dampak politik yang signifikan. Air harus dikelola secara demokratis untuk memastikan pengelolaan air yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik. Air bukan hanya sumber daya, tetapi juga hak asasi manusia yang mendasar. Kita harus mengambil langkah nyata untuk bekerja bersama menuju masa depan di mana semua orang memiliki akses ke air bersih. Bertindaklah mulai hari ini. Dukung Forum Air Dunia 2024. Suarakan pendapat dan kepedulian kamu sehingga kita bisa membuat perbedaan yang nyata.
Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, melihat capaian investasi sepanjang 2023 yang telah melampaui target, anggota Komisi 6 DPR RI Dedi Yefri Hantero Sitorus mengingatkan Kementerian Investasi agar tidak hanya mengandalkan sumber daya alam dalam investasi. Selengkapnya berikut laporan rekan kami Umam Hidayat dari Komisi 6 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, dapat Anda ketahui bahwa Komisi 6 DPR RI mengapresiasi capaian Kementerian Investasi dalam realisasi investasi tahun 2023 yang berhasil melampaui angka investasi yang telah ditargetkan sebelumnya. Dan realisasi investasi sepanjang 2023 yakni sebesar 1.418,9 triliun rupiah, di mana capaian tersebut melampaui target sebesar 101,3% yang sebelumnya ditetapkan sebesar 1.400 triliun rupiah dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,8 juta orang. Dan bisa melihat capaian tersebut, anggota Komisi 6 DPR RI Dedi Yefri Hantero Sitorus mengingatkan Kementerian Investasi agar tidak hanya mengandalkan sumber daya alam dalam investasi. Dan bisa berikut cuplikannya. Sudah banyak teman-teman bicara, tapi saya kira saya mau lebih banyak sedikit ke hal-hal yang bersifat fundamental dan filosofis lah. Yang pertama di halaman 11, di sini kelihatan sistem thinking yang menurut saya harus diperbaiki. Di situ dikatakan fokus pada sumber daya alam yang menjadi keunggulan Indonesia dibandingkan negara lain. Saya hampir belum menemukan negara-negara yang sejahtera berkelanjutan hanya mengandalkan sumber daya alam. Ya. Tetapi kehancuran banyak. Mungkin kita kesampingkan negara penghasil minyak sekarang yang kaya raya tapi rakyatnya kan belum tentu juga ya. Jadi kalau back of mind-nya yang bisa kita andalkan untuk kemajuan kita itu hanya sumber daya alam, Pak, kita bisa cilaka, Pak. Karena semua sumber daya alam kita itu pasti akan habis. Nikel berapa tahun akan habis, batu bara berapa tahun akan habis, boksit berapa lama. Jadi saya kira mindsetnya harus dirubah. Bahwa investasi itu adalah modal dasar pembangunan nasional. Dengan begitu kita menggunakannya secara hati-hati. Tidak saja untuk kepentingan manusia yang hidup pada hari ini, tapi anak-anak cucu kita yang kemudian juga membutuhkannya. Jadi nggak bisa kalau menurut saya kita umbar habis-habisan tanpa ada roadmap yang jelas dan memadai. Tidak saja soal nilai tambah, dukungannya bagi ekonomi dan kesejahteraan kita, tetapi juga pemahaman kita bahwa kekayaan alam kita ini kita pinjam, Pak, dari anak cucu kita, Pak. Jadi kita nggak bisa semena-mena gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya lihat ya berbagai presentasi ini, pokoknya kalau setiap kali Pak Bahlil, Pak Menteri itu presentasi ya, karena angka-angkanya magnificent katanya kan, tidak pernah let us down lah, bagus gitu. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya kan kita tidak pernah sampai ke detail. Misalnya kita sebut 101 triliun, PMA 743 ya, PMDN 674, luar Jawanya 51%, kita nggak tahu proyek apa saja itu, Pak. Di tiap proyek itu berapa banyak anak bangsa yang bekerja? Ya, di setiap proyek itu yang bekerja di situ berapa persen dari masyarakat lokal? Ya, sehingga kita bisa dengan percaya diri mengatakan kami bawa investasi untuk memakmurkan mereka yang ada di sana sejak leluhurnya ada di tempat itu. Kalau dari sisi aturan sudah, saya kira Pak Bahlil berkali-kali menyebut itu. Tetapi realitanya seperti apa kita nggak pernah tahu, Pak Bahlil. Mohon maaf Pak Menteri, kita nggak pernah tahu, kecuali data-data yang diberikan kepada kita di sini, kita nggak pernah tahu karena Pak Menteri nggak pernah ngajak kita juga untuk melihat. Kita nggak tahu tuh EV baterai dengan CATL dan LG kayak apa. Padahal Presiden, Capres, Cawapres kemarin kan selalu mengutarakan hal itu.
Harusnya kita di Komisi 6 ini menjadi pihak pertama yang diajak oleh Kementerian Investasi, sehingga kami juga bisa menjadi perpanjangan mulut untuk sampai kepada konstituen mengabarkan bahwa ini memang this is a good thing for this nation gitu loh. Ini kita nggak pernah. Baik, pemirsa TVR Parlemen, telah kita saksikan bersama tadi statement dari salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, Dedi Yefri Hanteru Sitorus, di mana ia meminta Kementerian Investasi untuk dapat melibatkan UMKM dalam setiap investasi yang ada. Ia menilai sektor UMKM adalah penyumbang terbanyak dalam penyerapan tenaga kerja. Dan misalnya ia juga mengingatkan Kementerian Investasi agar tidak hanya mengandalkan sumber daya alam dalam investasi, di mana hal tersebut harus menjadi modal dasar pembangunan sehingga harus dilakukan dengan hati-hati dan juga mengedepankan kepentingan rakyat. Sekian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Air sangat penting bagi bumi dan umat manusia. Fungsi kesehatan, lingkungan, dan sosial ekonomi dari air sudah banyak diketahui. Sekitar 71% permukaan bumi tertutup air, dan lautan meliputi sekitar 96,5% dari seluruh air di bumi. Dengan fungsi penting dan keberadaannya yang melimpah, air menjadi bahan diskusi politik. Oleh karena itu, the parliamentary meeting on the occasion of the 10th World Water Forum pada tanggal 19 hingga 21 Mei 2024 di Bali akan dilaksanakan dalam rangka the 10th World Water Forum yang merupakan kerjasama antar Interparliamentary Union, the World Water Council, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Tema umum yang diusung dalam sidang ini adalah memobilisasi aksi parlemen terkait air untuk kemakmuran bersama. Pertemuan sidang ini dirancang untuk mengusulkan komitmen kepada para pengambil keputusan politik yang akan meningkatkan ketahanan air dan akses terhadap air bersih, serta sanitasi bagi mereka yang membutuhkan. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita akan masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Alfat Rizky. Silakan Alfat. Baik, terima kasih rekan Azia dan pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini kami akan membahas dua headline yang kira-kira menjadi pembahasan di banyak media. Yang pertama ada dari DPR RI yang menyoroti terkait dengan kekerasan seksual pada siswa. Pemirsa, di sini Anda dapat saksikan di layar kaca Anda, Komisi 3 DPR RI menyoroti viralnya kasus kekerasan seksual terhadap seorang siswi SMP berinisial N di Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Berdasarkan informasi terbaru dari Polda dan Kejaksaan Tinggi Lampung, diketahui 7 orang pelaku sudah ditangkap, sedangkan 3 sisanya masih tercatat sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Terkait hal ini, anggota Komisi 3 DPR RI Ade Rosi Hoirunisa berharap pelaku kekerasan seksual dihukum semaksimal mungkin atas nama kemanusiaan untuk memberikan efek jera. Dan di sini pemerintah diminta konsisten memberikan penyuluhan kesadaran hukum kepada masyarakat dan memberikan pelayanan psikologis traumatis khususnya kepada korban. Dan pemirsa, mari kita beralih ke headline media online selanjutnya terkait dengan Komisi 3 DPR RI berharap pengguna narkoba dapat
bukan restoratif justice. Tingginya kasus penyalahgunaan narkotika mendapat perhatian serius dari Komisi 3 DPR RI pemirsa, dan juga terkait hal ini, anggota Komisi 3 DPR RI Ade Rosi Khairunisa berharap tingginya kasus tersebut tidak ditangani dengan pidana penjara, melainkan cukup diselesaikan dengan keadilan restoratif, sehingga penjara tidak overcrowded, sehingga Kemenkumham bisa memberikan pelayanan terbaik. Restoratif justice juga merupakan alternatif penyelesaian perkara dengan mekanisme yang berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak terkait. Prinsipnya di sini pemirsa, restoratif justice adalah adanya pemulihan pada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Dan pemirsa, itu tadi headline dari media online yang dibahas di berbagai media. Terima kasih atas perhatian Anda. Kembali ke rekan Nazia Sudirja. Terima kasih rekan Alfat yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.